Baiklah, selamat siang Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak. Perkenalkan, saya Rindi Antika, selaku moderator yang akan memandu jalannya acara kita pada siang hari ini. Baik, mungkin langsung saja ke pemateri, yaitu Dini Artikasari. Kepada Dini, dipersilakan. Baiklah, terima kasih kesempatannya moderator. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Perawat Dini Artikasari. Bapak dan Ibu boleh memanggil saya Perawat Dini. Jadi tujuan kami datang ke sini akan melakukan penyuluhan kepada Bapak dan Ibu terkait tentang amenorrhea pada sindrom uremi. Ini akan memakan waktu sekitar mungkin 10-20 menit ke depan. Jadi kami memohon izin waktunya kepada Bapak dan Ibu. Langsung saja ke materinya ya Bapak dan Ibu. Materi kita yaitu tentang amenorrhea. Sebelumnya saya mau tanya nih, dari Bapak dan Ibu udah ada yang tahu belum tentang amenorrhea tersebut? Belum ya? Baiklah, saya jelasin ya. Jadi amenorrhea tersebut yaitu merupakan kegagalan pada seorang wanita untuk mendapatkan menstruasi. Hal tersebut normal terjadi pada masa pubertas, kehamilan, menyusui, proses penyakit-penyakit kronik, stres, kecemasan, dan setelah menopause. Amenorrhea tersebut dibagi menjadi dua, yaitu primer dan sekunder. Kalau amenorrhea primer, yaitu keadaan tidak terjadi menstruasi pada wanita usia 16 tahun. Kemudian kalau amenorrhea yang tadi primer, sekarang amenorrhea sekunder. Kalau sekunder itu tidak terjadinya menstruasi selama 3 siklus, 6 siklus sebelum mendapatkan siklus menstruasi biasanya. Kemudian penyebab amenorrhea ini ada banyak, tapi dibagi menjadi dua lagi, yaitu amenorrhea primer dan amenorrhea sekunder. Untuk penyebab tersering dari amenorrhea primer yaitu pubertas terlambat, kegagalan dari fungsi indung telur, kemudian ada gangguan pada susunan saraf pusat. Sedangkan penyebab terbanyak dari amenorrhea sekunder yaitu kehamilan, setelah kehamilan, menyusui, dan penggunaan metode kontrasepsi. Ada juga penyebab lainnya seperti stres, depresi, nutrisi yang kurang, penurunan berat badan yang lebih, olahraga berlebih, obesitas, kemudian ada gangguan indung telur, obat-obatan, kemudian penyakit kronik. Nah, di sini saya akan memperdalam lagi tentang penyebab amenorrhea dari penyakit kronik, yaitu sindrom uremi. Jadi tanda dan gejala amenorrhea tersebut kan berbagai macam. Tanda amenorrhea adalah tidak didapatkannya menstruasi pada usia 16 tahun dengan atau tanpa perkembangan seksual sekunder, seperti perkembangan payudara, perkembangan rambut pubis, atau kondisi di mana wanita tersebut tidak mendapatkan menstruasi. Gejala lain tergantung dari apa yang menyebabkan terjadinya amenorrhea. Kemudian penelitian yang menunjukkan bahwa resiko amenorrhea pada penderita gagal ginjal kronik dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya dapat disebabkan oleh gagal ginjal kronik itu sendiri, yang menyebabkan terganggunya hormon-hormon reproduksi dan sindrom uremi, serta faktor resiko lain yang berupa proses status psikologis. Gejala amenorrhea didapati pada sindrom uremi. Biasanya perempuan muda yang menderita uremia mungkin berhenti menstruasi. Kemudian terjadi juga disfungsi seksual disebabkan karena pada pasien dengan gagal ginjal terjadi gangguan metabolisme kalsium, di mana hal ini dapat mempengaruhi sekresi LH atau luteinizing hormone. Sehingga pada wanita dengan GGK dapat menyebabkan terjadinya peningkatan LH dan penghambat sekresi luteinizing relasi hormon yang akan menyebabkan terjadinya feedback negatif pada estrogen hipotalamus. Hal ini mengakibatkan terjadinya gangguan siklus menstruasi bahkan hingga mengalami amenorrhea pada wanita dengan gagal ginjal kronik. Kemudian pemeriksaan penunjang yang dapat kita lakukan yaitu pada amenorrhea primer itu dapat dilakukan pemeriksaan USG, histeroskopi, Mastix Renus Imaging atau MRI yang sering kita dengar.
Kemudian apabila tidak didapatkan tanda-tanda perkembangan seksual sekunder, maka diperlukan pemeriksaan kadar hormon FSH dan LH. Setelah kemungkinan kehamilan disingkirkan pada amenorrea sekunder, maka dapat dilakukan pemeriksaan thyroid stimulating hormone atau yang disingkat dengan TSH. Karena kadar dalam hormon tiroid dapat mempengaruhi hormon prolaktin dalam tubuh. Selain itu, kadar hormon prolaktin dalam tubuh juga perlu diperiksa. Kemudian ada juga terapi amenorrea. Pengobatan yang dilakukan sesuai dengan penyebab amenorrea yang dialami apabila penyebabnya adalah obesitas, kemudian ada diet, olahraga adalah terapinya. Itu terapi ini dapat pengobatan untuk penyebab yang dialami obesitas. Kemudian belajar untuk mengatasi stres, menurunkan aktivitas fisik yang berlebih juga dapat membantu. Terapi amenorrea ini diklasifikasikan berdasarkan penyebab saluran reproduksi, atas dan bawah, penyebab indung telur, dan penyebab susunan saraf pusat. Pada saluran reproduksi, dapat kita lakukan terapi aglutinasi labia atau pengumpulan bibir labia yang dapat diterapi dengan krim estrogen. Kemudian kelainan bawaan dari vagina, himen imperfotrata atau selaput darah tidak memiliki lubang, septa vagina atau vagina yang memiliki pembatasan di antaranya dapat dilakukan dengan insisi atau eksisi atau yang sering kita dengar yaitu operasi kecil. Kemudian pasien yang memiliki tetis dengan fungsi normal tanpa organ dalam reproduksi wanita atau indung telur dan rahim secara fisik bervariasi dari wanita tanpa pertumbuhan rambut ketiak dan pubis sampai penampakan seperti lakinya pria namun infertil atau tidak memiliki anak. Kemudian untuk terapi pada gangguan indung telur, kita dapat melakukan digenesis gonadal. Jadi digenesis gonadal adalah tidak terdapatnya sel telur dengan indung telur yang digantikan oleh jaringan parut. Terapi yang dilakukan dengan terapi pengobatan hormon, pertumbuhan, dan hormonal seksual. Kemudian pada gangguan susunan saraf pusat, contohnya seperti gangguan hipotalamus, pada sindrom polikistik ovari, gangguan fungsi tiroid, dan sindrom Cushing merupakan kelainan yang menyebabkan gangguan hipotalamus. Pengobatannya sesuai dengan penyebabnya. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, apakah ibu-ibu dan bapak-bapak sudah mengerti? Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ya. Iya, Nas. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya cukup ya. Baik, mungkin itu saja acara penyuluhan kita. Ya, maaf Mbak, kalau nggak ada yang tanya, boleh nggak kalau saya aja yang nanya nih? Jadi Boleh. setelah saya memberi pemaparan tadi, saya mau nanya nih kepada Bapak dan Ibu sekalian, setelah saya melakukan penyuluhan tadi dan penjelasan materi, boleh disebutkan nggak, ada yang masih ingat nggak tentang amenorrea itu apa? Saya ingat. Iya, ada yang mau jawab nggak dari Bapak dan Ibu? Iya, saya ingat, Nurs. Ya, boleh disebutkan dengan Bapak Rian. Ya, jadi penyebab terbanyak dari amenorrhea sekunder itu yang saya dengar tadi dari Nurs tadi itu kehamilan. Setelah kehamilan, menyusui dan penggunaan metode kontrasepsi disingkirkan. Maka penyebab lainnya itu diantaranya stres dan depresi, kemudian nutrisi yang kurang, obat-obatan, terus penyakit kronik, Nurs.
Ya, udah benar ya. Ada yang disebutin dari Bapak tadi, penyebab terbanyak dari amenorrhea sekunder adalah kehamilan, setelah kehamilan, menyusui, dan penggunaan metode kontrasepsi. Terus ada juga penyebab lainnya, Bapak dan Ibu, seperti stres, depresi, nutrisi yang kurang, obesitas, gangguan hipotalamus, gangguan indung telur, efek dari obat-obatan, kemudian proses penyakit kronik seperti sindrom uremik. Baiklah, kalau pengertian dari amenorrhea tersebut ada yang tahu nggak dari Bapak dan Ibu? Ada yang bisa sebutin apa itu pengertian dari amenorrhea? Mungkin Ibu Tria Ayu bisa sebutin? Bisa jadi amenorrhea itu kegagalan pada seorang wanita untuk mendapatkan menstruasi. Jadi wanitanya itu enggak menstruasi. Ya, udah benar sekali ya Ibu Tria menyebutkannya. Jadi amenorrhea tersebut adalah keadaan saat wanita tidak menstruasi. Baiklah, kalau begitu terima kasih kepada Bapak dan Ibu, udah baik banget dalam kerjasamanya dalam penyuluhan kali ini. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, apakah ada yang ditanyakan? Mungkin Ibu Tria ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, Sus. Sebenarnya saya mau nanya fungsi hormon LH itu apa ya, Sus? Oh iya, tentang hormon LH ya. Jadi di tubuh kita itu, baik pria maupun wanita, ada yang namanya hormon LH atau luteinizing hormon. Nah, jadi fungsi hormon ini pada wanita yaitu untuk hormon reproduksi mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan sel telur atau ovulasi, berfungsi pada siklus menstruasi dan kesuburan. Sementara kalau pada pria itu hormon luteinizing hormon atau HLH ini untuk merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat reproduksi sperma pria. Jadi gitu, Bu. Baik, apakah sudah jelas, Bu? Sudah jelas. Ya, baiklah. Baiklah, mungkin itu saja acara penilaian kita pada siang hari ini. Bapak dan Ibu sangat baik dalam menerima materi yang disampaikan. Kalau begitu, saya akhiri. Selamat siang, Ibu, Bapak. Siang. Malam, Nurse. Ya, baiklah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.